Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan bahas untuk tes formatif ya di modul ke-8 untuk kalkulus 1 untuk kode mata kuliah mata 4110. Oke, so di sini terkait dengan materi grafik fungsi ya. Oke, jadi untuk membuat grafik fungsi itu sebenarnya ada beberapa cara ya. Cuman kalau yang mungkin bisa manual kayak misalnya menggunakan titik potong ya, tipot sumbu X, tipot sumbu Y, itu biasanya paling mentok atau yang kita pelajari adalah yang pangkat 2 ya kan, fungsi kuadrat yang kita gambar. Tapi kalau udah modelnya adalah fungsi pangkat 3 yang misalnya ternyata dari X pangkat 2-nya ada, X-nya ada, sama konstantanya ada, itu kan apa namanya, kadang belum tentu juga bisa difaktorin dan segala macamnya. Nah, atau kalau enggak, itu cara yang pertama ya, pakai titik potong ya, tipot sumbu X, tipot sumbu Y, dan kriteria-kriteria khusus. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan yang namanya plot satu-satu dari X berapa dapat Y-nya berapa. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu nih, kira-kira kita perlu X-nya berapa banyak untuk membuat gambar itu menjadi lebih bagus lagi. Ya. Yang ketiga adalah ya sebenarnya dari sifat-sifat yang ada di pas yang dibahas di cara pertama itu kan nggak semua pakai rumus. Mungkin kalau misalnya untuk cari fungsi kuadrat nih misalnya, ternyata kita udah punya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kita harus yakinkan lagi kira-kira titik puncaknya ada di mana. Nah, kalau itu kan ada rumusnya tuh. Nah, tapi kalau misalnya untuk pangkat 3 untuk mencari spesifiknya kira-kira ada balik apa enggak, belok apa enggak, itu menggunakan yang namanya aplikasi turunan, ya. Oke, so dari nomor satu langsung dan 2 ya untuk fungsi ini. Kira-kira nih asimtot tegak dan asimtot datar. Jadi sebenarnya fungsi rasional ya. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bentuk daripada fungsi rasional atau misalnya kita bilang adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Fungsi rasional yang dimana biasanya gambarnya akan eh, kalau pecahan ini kan pasti nggak mungkin ya akan nol hasilnya. Tapi kalau mendekati nol, iya. Makanya untuk pecahan tersendiri biasanya dari gambar grafiknya nanti akan ada yang eh, tidak boleh kita masukkan gitu. Jadi misalnya nih, contoh nih, misalnya nih adalah A gitu ya. Misalnya di sini adalah A, maka di sini untuk ini X sama dengan A-nya kita bikin garis putus-putus. Nah, terus kemudian nanti di sini kita punya B misalkan, maka di sini karena berhubung ketika kita X-nya nggak boleh dimasukin sembarangan, berarti untuk hasilnya pun juga nggak sembarangan. Nah, ini Y sama dengan B. Nah, kenapa garis putus-putus? Karena jadi ini sebenarnya Y sama dengan B, cuman dibikin garis putus-putus artinya berarti dia akan mendekati nilai ini, dan kalau misalnya kita masukin hanya boleh mendekati ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini nggak jauh beda pakai pendekatan limit gitu ya. Jadi limit X menuju A daripada suatu fx itu akan hasilnya adalah sebuah nilai B. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mencari X sama dengan, jadi di sini yang ini namanya adalah asimtot. Asimtot datar ya, asimtot datar tuh yang seperti ini. Apa nggak kebalik? Coba gimana? Ya, ini salah nih, ini kebalik ya. Ini Y dong ya, ini Y, ini X. Jadi di sini X sama dengan B, atau berarti ini saya ganti aja deh, ini X sama dengan A, dan kemudian di sini Y sama dengan B. Seperti itu ya. Nah, jadi si Y sama dengan B ini adalah asimtot yang datar. Ya, yang bentuknya yang datar yang horizontal lah kalau ininya bahasanya. Kalau yang ini adalah asimtot yang tegak alias asimtot vertikal. Nah, ini adalah yang vertikal, itu yang biru tua, yang horizontal adalah yang biru muda.
Nah, ya udah. Kalau untuk asimtot tegak ini gampang sebenarnya, ya. Jadi dari fungsi rasional ini kan ada syaratnya ya. Jadi ada syarat nih. Ada syarat domain alias ada syarat untuk daerah asalnya. Yaitu adalah apa? Penyebut penyebut pecahan itu tidak boleh sama dengan nol. Dan dari sinilah kita akan memperoleh asimtot tegak, ya. Ya udah, berarti dari soal nomor satu, misal nih fx sama dengan 1/2x tambah 6, maka supaya gambar ini kontinu alias ada gambarnya, yang tidak boleh kita masukkan hanyalah, ya, di sini nih, ini ada syaratnya. 2x tambah 6 tidak boleh sama dengan 0, berarti 2x tidak boleh sama dengan min 6, dan x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini udah ketahuan sebenarnya bahwa apa namanya? Di sini limit x-nya menuju atau jawabannya adalah tidak boleh sama dengan min 3, maka nomor satu jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian untuk asimtot datar gimana? Nah, jadi kalau sebenarnya kalau untuk asimtot tegak itu ini alternatifnya ya. Bisa kita gunakan seperti ini. Kita harus cari ini kan ini x menuju x sama dengan A kan. Nah, berarti limit x menuju A. Jadi supaya biar kita ketemu asimtot tegak, itu nilai limitnya itu haruslah infinite. Nah, jadi limit x menuju 0 ini adalah sesuatu yang infinite. Nah, sehingga berarti jadinya kalau misalnya kita masuk ini limit x menuju A 1/2x tambah 6 itu sama dengan sesuatu yang infinite alias tidak terdefinisi. Jadinya berarti 1/2A tambah 6 sama dengan infinite. Maka dapat disimpulkan apa? 2A tambah 6 ini haruslah sama dengan 0. Sehingga jadinya 2A sama dengan min 6 dan A-nya adalah min 3. Nah, ternyata jawabannya menghasilkan jawaban yang sama, ya. Jadi dari sini kesimpulannya bahwa X sama dengan A yaitu sama dengan min 3. Ya. Boleh kalau mau pakai kayak gini. Dasarnya sama ya. Konsep dasarnya sama, cuman bedanya adalah kalau ini kita gambar secara umum, kalau ini kita menggunakan dengan pendekatan konsep aslinya. Nah, kemudian untuk asimtot datar ya. Jadi ingat ya, untuk asimtot asimtot tegak itu adalah limit x menuju A dari suatu fx itu haruslah infinite. Tapi kalau untuk asimtot datar itu adalah limit x menuju infinite daripada fx itu hasilnya adalah y, ya, alias b. Nah, ya udah, berarti kalau kita gunakan pendekatan yang kurang lebih seperti itu, maka untuk asimtot tegaknya alias yang nomor 2-nya berarti asimtot datar ya, limit x menuju infinite daripada 1/2x tambah 6 itu sama dengan berapa sih? Ya udah, ingat ini kan 1/2 kali infinite tambah 6 jadinya 1/infinite yang hasilnya adalah 0. Apakah boleh? Boleh. Ingat, limit itu hanya tidak boleh 0/0, infinite per infinite, atau infinite kurang infinite. Tapi kalau misalnya 1/infinite atau 0 per angka itu diperbolehkan, ya. Ataupun 1/0 itu masih oke, ya. Yang nggak boleh adalah 0/0, infinite per infinite, atau infinite kurang infinite. Karena di sini 1/infinite, ya nggak ada masalah, itu bisa dihasilin kok, ya. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa y sama dengan b sama dengan 0. Maka asimtot datar untuk fungsi fx ini adalah yang B, yaitu adalah y sama dengan 0. Dan begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya. Dan untuk namanya fungsi pembagian, ingat, namanya pembagian itu kalau emang misalnya bisa dibagi, ya harus disederhanakan, ya. So, jadi hati-hati ya terhadap soal namanya fungsi rasional seperti ini. Karena kadang ada yang emang dibikin bentuknya mungkin udah dirubah dikali ini sama dikali ini, jadinya begini. Nah, tanpa disadari, padahal sebenarnya bentuk sederhana atau aslinya tuh nggak gitu, ya. Oke, nomor 3 dan 4, fx sama dengan x kuadrat kurang 1
per X kuadrat. Nah, ini kan bentuknya bisa kita rubah seperti ini ya. X tambah 1 kali X kurang 1 per X kuadrat. Dari sini, apa yang dapat kita simpulkan? Ya, nggak bisa kita sederhanakan. So, berarti emang benar bahwa kalau kita mau nyari asimtot asimtot tegak untuk X sama dengan berapa, berarti limit X menuju A daripada X kuadrat kurang 1 per X kuadrat itu haruslah sama dengan infinite. Berarti jadinya A kuadrat kurang 1 per A kuadrat sama dengan suatu yang infinite. Maka dapat disimpulkan bahwa bawahnya ini alias A kuadratnya ini harus sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0. Berarti dapat disimpulkan bahwa X sama dengan A sama dengan 0. So, nomor 3 jawabannya adalah yang B. Tapi ingat, itu bisa kita dapatkan dari, ingat, supaya bisa ini kita hitung, atau misalnya ini yang penting saya masukin X berapapun, yang penting bisa dihitung alias ada hasilnya. Jika gitu ya, X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Berarti X nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi mau X berapapun, mau minus, mau misalnya mau minus 1 atau mau positif berapa, selama bukan 0 itu diperbolehkan. Kemudian untuk nomor 4 asimtot datar. Berarti pakai pendekatan limit X menuju infinite daripada si fx nya itu sendiri sama dengan B. Berarti, nah ingat, ini kan limit X menuju infinite. Kalau misalnya kita kerjain kan sebenarnya mau pakai turunan boleh, ya kan? Mau pakai rumus yang biasa dulu dipakai waktu SMA ya, karena sehingga saya ini masuk ke materi matematika wajib ya, itu diperbolehkan. Tapi kita pakai konsep dasarnya aja dulu, yaitu adalah sama-sama dibagi dengan pangkat tertinggi. X kuadrat bagi X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat itu sama dengan B. Sehingga jadinya adalah limit X menuju infinite 1 kurang 1 per X kuadrat per 1 sama dengan B. Lalu kita masukkan berarti 1 kurang 1 per infinite per 1 sama dengan B. Berarti 1 kurang 0 per 1 sama dengan B. Dapat disimpulkan bahwa nilai B nya sama dengan 1. Alias berarti Y sama dengan B itu sama dengan 1. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah yang A. Nah, dan ingat, ini kalau misalnya kalian mau ngerjainnya pakai turunan diperbolehkan ya. Karena apa? Ini hasilnya adalah infinite per infinite. Oke? Nah, kalau pakai turunan gimana? Nah, gampang. Limit X menuju infinite daripada 2X per 2X. Berarti limit X menuju infinite daripada 1 ya jawabannya 1. Atau mau pakai sifatnya ya, rumus ya, kalau mungkin kalian masih ingat pelajaran SMA-nya, kalian bisa cari itu di Google. Cari aja rumus limit aljabar atau limit tak hingga aljabar. Yang pasti untuk mencari ini gampang, yaitu adalah tinggal bagi koefisien yang pangkatnya, karena ini pangkat tingginya sama, maka tinggal kita bagi koefisiennya aja. 1 per 1 hasilnya 1 ya. Cuman karena berhubung itu pelajaran SMA ya, kalian tinggal cari aja rumusnya sama contoh soalnya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4. Jadi ingat ya, fungsi rasional itu kalian harus perhatikan dulu bentuknya, apakah bisa disederhanakan atau tidak ya. Oke, nomor 5 dan 6. Nomor 5 ini sama 6 ini berdasarkan fungsi fx daripada 2 sama dengan 2x per x kuadrat kurang x. Dan ini bisa kita sederhanakan atau kita bisa otak-atik, yaitu adalah x kali x kurang 1. Berarti sebenarnya fungsi fx yang ada di sini ya, yang ada di sini itu bentuknya sama aja kayak fx sama dengan x per x dikurangkan dengan 1. Karena ini habis ya, 2 ya, 2 per x kurang 1. Nah, jadi ini habis. Ya udah, berarti dari sini kalau misalnya kita mau pakai yang konsep kasarnya, berarti ini x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti x tidak boleh sama dengan 1. Nah, berarti asimtot
tegaknya adalah yang A. Oke, untuk nomor 5 kita kerjakan dengan konsep aslinya aja. Limit X menuju A ini daripada 2 per X kurang 1 ini adalah sesuatu yang harus infinite. Berarti 2 per A kurang 1 itu sama dengan suatu infinite. Maka dapat disimpulkan bahwa A kurang 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan 1. Sehingga karena X sama dengan A itu berarti X nya juga sama dengan 1. Maka jawabannya yang A. Kemudian untuk nomor 6 limit nomor 6 limit X menuju infinite daripada 2 per X kurang 1 itu sama dengan B. Nah ini gimana nih? Nah ini karena di bawahnya, di atas ya, karena di atas pangkatnya nggak ada alias suka ada variabel, alias variabelnya pangkatnya 0. Kalau bawah variabelnya pangkatnya 1, maka kalau ini kita kerjakan, maka kalau misalnya di bawahnya itu pangkatnya lebih tinggi daripada yang di atas, hasilnya 0. Nah, tapi kita kerjain dengan cara normalnya aja. Seperti ini ya, dibagi dengan X. Karena di sini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Berarti limit X menuju infinite daripada 2 per X per 1 kurang 1 per X sama dengan B. Sehingga jadinya adalah 2 per infinite per 1 dikurang 1 per infinite itu sama dengan B. Sehingga B nya adalah 0 per 1 kurang 0, maka jawaban B nya adalah 0. Atau bisa kita katakan karena Y sama dengan B, maka Y nya juga jawabannya adalah 0. Ya udah, maka nomor 6 jawabannya adalah yang B. Nah, tapi apakah bisa kita gunakan turunan? Karena kan ini hasilnya 2 per infinite. Nah, sebenarnya bisa. Karena apa? Karena kalau misalnya nih, kalian perhatikan baik-baik, makanya sebelum kalian melakukan itu dengan turunan atau gimana, sebenarnya alangkah baiknya kita cek dulu. Daripada ini kalau misalnya 2 per infinite kurang 1, itu hasilnya adalah 2 per infinite. Maka jawabannya adalah 0. Gitu. Nah, sebenarnya jawabannya sama kan, ketemu langsung. Nah, makanya alasan kenapa kalau kerjain limit itu jangan sampai lupa dimasukin dulu. Nah, tapi kalau emang hasilnya 0 per 0 atau infinite per infinite, barulah dikerjakan dengan cara kalau untuk limit tak hingga dibagi dengan pangkat tertinggi. Kayak intinya yang kayak gitulah ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Ini sebenarnya persis kayak di nomor 5 sama 6, cuma bedanya adalah versi kebalikannya. Nah, jadi gimana nih? Oke, kita cek dulu lagi. Fx sama dengan x kuadrat kurang x per 2x. Ternyata fx-nya ini menipu. X kurang 1 per 2x. Sehingga karena ini x-nya habis, berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya yang x kuadrat kurang x per 2x yang bentuknya kalau kita lihat ini adalah bentuk daripada fungsi irasional, sebenarnya ini fungsi linear doang loh. Nah, alias fx sama dengan setengah atau gini. Ini tulisannya begini sebenarnya. S setengah kali x kurang 1 boleh. Mau bilangnya juga x kurang 1 per 2 boleh. Atau mau bilangnya setengah x kurang setengah juga diperbolehkan. Ternyata bukan bentuk rasional. Ini adalah fungsi linear. Nah, kalau fungsi linear yang nggak ada batasnya, nggak ada tuh yang namanya nggak boleh x sama dengan berapa, bebas. Nah, jadi kalau misalnya ini ya gambarnya fungsi linear kan cuma begini doang. Kalau enggak yang begini, nah atau kalau enggak yang begini gitu, tergantung sama gradiennya. Ya sudah, berarti karena dia fungsi linear, fungsi fx memiliki asintot tegak tentu adalah sesuatu yang salah. Karena ini bukan fungsi bukan fungsi bukan fungsi yang kalau ini nggak boleh sama dengan sesuatu gitu intinya ya.
alias ini bukan fungsi rasional. Nah, fungsi f(x) memiliki asimptot datar, ya berarti ini juga sesuatu yang salah, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 7 sama nomor 8-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, gambar grafiknya adalah seperti ini. Nah, benar apa salah? Sebenarnya ini kalau ditanya benar apa salah, of course ini adalah sesuatu hal yang mudah, ya. Kenapa sesuatu hal yang mudah? Karena gini, di sini udah jelas banget ada beberapa titik gitu ya. Ada beberapa titik yang emang bisa kita pakai. Yang pertama adalah ini nih. Dari sini nih kita artinya berarti f-3 ini hasilnya 5. Ya udah kita cek aja bener nggak sih kalau kita masukin f-3 itu jawabannya 5. Ya udah min 3 pangkat 3 tambah 5 kali min 3 pangkat 2 tambah 3 kali min 2 gitu ya, dikurang dengan 4. Maka f-3 sama dengan min 27 ditambah dengan 45 dikurang 6 dikurang 4. Maka f-3 ini hasilnya adalah min 27 min 37. Oke, sorry. Ini min 3 ya, jadinya min 9 ya. Nah, ini min 3. Ini jadinya min 9. Berarti min 27 min 9 itu min 36 min 40. Min 40 tambah 45 jadinya adalah 5. Oke, berarti ini bener nih. Nah, cuman untuk memastikannya lagi, ada satu titik yang sebenarnya bisa kita cek nih di sini nih. Ini kalau kita masukin berarti f min 1/3 itu sama dengan min 4/41/72. Nah, oke, coba kita cek dulu ya. F min 1/3 berarti sama dengan min 1/3 pangkat 3 ditambah dengan 5 kali min 1/3 pangkat 2 ditambah dengan 3 kali min 1/3 dikurangkan dengan 4 ya. Oke, berarti f min 1/3 sama dengan min 1/27 ditambah dengan 5/9. Nah, terus dikurang dengan 3/3 dikurang dengan atau dikurang dengan 1 dikurangkan dengan 4 gitu ya. Nah, berarti otomatis kita harus samakan penyebutnya, yaitu sama-sama kita jadikan sebenarnya 27 aja cukup ya berarti ya. Nah, 27 terus ini hasilnya adalah min berapa nih? Min 1 tambah kali 3 ya berarti 15 kurang 27 dikurangkan dengan 68. 27 kali 4 tuh 68 kan ya? 108, sorry. Ya udah, berarti f min 1/3 ini sama dengan min 1 tambah 15 14. 14 dikurang 27 itu adalah min 13. Min 13 kalau misalnya kita kurangkan dengan 108 jadinya adalah min 121/27. Atau bisa kita katakan jadinya min 4. 4 kan jadinya 108 kurang 3 berarti kurang 13 ya per 27 seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu nih antara emang gitu ya. Karena kalau kita masukin min 1/3 ternyata jawabannya bukan 41/72. Kalau kita perbesar pun kalau sama-sama kali 3, kadang 27 kali 3 itu kan 7 coba 72 bagi 27 itu hasilnya 8/3 ya kan. Sedangkan untuk dari 41 ke 13 itu enggak dikali 8/3 gitu. Jadi kemungkinan besar ini antara tipe soalnya apa gimana saya juga nggak tahu. Jadi ini kemungkinan besar ini gambarnya adalah sesuatu yang salah kalau kita cek berdasarkan satuan. Tapi kalau emang misalnya nih, oke, soalnya gini, kalau emang misalnya kita masukin min 1/3 nih ya. Nah, ini masukin min 1/3 ke fungsi aslinya ya jawabannya segini. Jadi ini kemungkinan besar ini salah gambarnya. Nah, tapi coba kita cek dulu ya. Karena gini, ini kita cek aja, kan ini ada batas naik sama turun nih, ya kan? Dan kita bisa uji tersebut dengan uji turunan pertama. F aksen X sama dengan 0, sehingga kalau ini kita turunkan hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 10x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini ternyata ketemunya, ini terserah ya mau faktorinnya pakai model gimana, mau atau mungkin mau nyari faktornya kayak gimana bebas. Mau pakai yang
metode kuadrat sempurna boleh, mau pakai rumus ABC boleh, mau faktor coba-coba atau mau faktor yang seperti ini juga boleh. Berapa dikali berapa hasilnya 9, kalau ditambahin hasilnya adalah 10, jadinya 9 sama 1. Jadinya 1/3 kali 3x tambah 9 dikali dengan 3x tambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini 3x tambah 9 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Dan 3x tambah 1 sama dengan 0, x-nya adalah min 1/3. Oke, ternyata emang bener ya, batas daripada naik turunnya itu ada di min 3 sama 1/3. Nah, kita cek dulu nih, bener nggak sih kalau kita masukin min 3 sama min 1/3 gambarnya bener apa enggak sih? Apakah jangan-jangan yang min 3 ini dia harusnya dia turun baru naik? Ya kan kita nggak tahu. Oke, so terjadi di sini terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, ingat ini adalah kita ceknya berdasarkan f aksen x. Jadi di wilayah 1 kalau kita mau ngecek yang berarti min 4, yang kedua kita masukinnya adalah min 2, terus yang ketiga kalau kita masukin f aksennya kita masukin 0. Ya udah, berarti kan f aksen x-nya ini ya. Nah, berarti 3 kali 0 kuadrat tambah 10 kali 0 tambah 3 itu hasilnya adalah 3. Terus ini 3 kali min 2 kuadrat tambah 10 kali min 2 tambah 3, 12 kurang 20 min 8, ini min 5 hasilnya. Terus 3 kali min 4 kuadrat tambah 10 kali min 4 ditambah dengan 3, berarti ini 48 kurang 40 hasilnya 8, 8 tambah 3 11. Nah, karena dia di sini hasilnya positif, maka dia naik. Karena hasilnya negatif dia turun. Ini hasilnya positif dia naik. Nah, ternyata bener nih ya. Ini naik, turun, kemudian dia naik. Nah, berarti kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini ada salah nih ya. Jadi sebenarnya kan berarti dari sini ya, kalau kita dapat simpulkan, apa yang kita dapat cari? Apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah minimum ketika x sama dengan min 1/3 dan maksimum ketika x-nya sama dengan min 3. Dan di sini untuk maksimumnya atau nilai maksimumnya itu sama dengan 5, sedangkan di sini nilai minimumnya adalah min 4 13/27. Nah, berarti kemungkinan besar ini ada salah nih. Kayak ini antara tipe nulis angkanya apa gimana. Jadi mungkin min 4 39/72 itu masih oke. Ya. Atau misalnya nih 27 kali berapa sih supaya hasilnya 72? Nah, kan dikali 3/8 nih. Nah, berarti dikali 8/3 ya. Nah, dikali 8/3 jadinya 72. Kalau kita lakukan hal yang sama, kalau 8/3 dikali dengan yang namanya 13, itu angkanya jelek, jadinya 35 atau berapa gitu. Jadi kalau emang secara garis besarnya ini gambarnya udah bener nih. Cuman di sini ada miss titik ya, ternyata ada miss titik di bagian sininya yang harusnya bukan ini, berarti melainkan yang ini kita revisi aja sendiri ya. Jadinya adalah min 4 13/27 ya. Jadi ini titiknya salah gitu. Soalnya kenapa? Karena gini, ketika pas kita cek dengan yang dia naik turunnya ada di mana, udah bener kok, udah pas. Ya, cuman missnya di mana? Missnya cuman di satu sini aja. Jadi kemungkinan besar ini ada salah ketik lah gitu. Oke. So nomor 9 ini kalau kita ganti angkanya seperti ini jadi min 13/27, atau titik ini jadinya adalah min 1/3, min 4 13/27, maka ini adalah sesuatu gambar yang bernilai benar ya. Tapi kalau misalnya tadi ini kita nggak rubah, atau misalnya kita mau based on apa yang ada di soal, ya itu termasuk yang salah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke,
Kita hapus untuk soal nomor 9 ya, terkait dengan gambar, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10 dan 11, tapi nomor 10 dan 11 ini ditanya kira-kira gambar nomor ditanya pasangannya aja sih ya. Jadi ditanya pasangannya kira-kira untuk yang gambar A itu fungsi yang mana dan untuk yang B ini fungsi yang mana. Oke, so kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang gambar atau fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kurang 1. Ingat, ini kita cari asimtot tegak dan asimtot datar ya. Asimtot tegak berarti limit x menuju a daripada x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kurang 1 itu haruslah infinite. Berarti dapat disimpulkan bahwa a kuadrat tambah 1 per a kuadrat kurang 1 itu adalah sesuatu yang infinite. Maka dapat disimpulkan bahwa a kuadrat kurang 1 ini harus sama dengan 0. Berarti a kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga untuk a nya adalah plus minus akar 1. Berarti a nya bisa 1, bisa juga dia min 1. Terus kemudian untuk asimtot datarnya. Berarti limit x menuju infinite daripada x kuadrat tambah 1 per x kuadrat kurang 1 sama dengan b. Nah, ini jadinya x kuadrat per x kuadrat, atau mungkin ini kita ini aja ya. Limit x menuju infinite daripada x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat per x kuadrat dikurang dengan 1 per x kuadrat itu sama dengan b. Sehingga jadinya adalah limit x menuju infinite daripada 1 tambah 1 per x kuadrat per 1 dikurangkan 1 per x kuadrat sama dengan b. Jadi langsung kita masukin aja infinite-nya. 1 per infinite per 1 dikurangkan dengan 1 per infinite sama dengan b. Berarti b nya adalah 1 tambah 0 per 1 kurang 0. Maka jawabannya 1. Sehingga nilai y nya sama dengan b adalah 1. Nah, berarti untuk si fx ini kira-kira gambar yang mana sih? Udah jelas banget ya. Untuk gambar yang A ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1 per x kuadrat dikurangkan dengan 1. Berarti dapat disimpulkan juga bahwa yang ini adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1 ya. Nah, untuk memastikannya ya beda ya. Kalau misalnya ini di sini x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1, dan kalau ini y sama dengan 1 ya. Jadi sesuai ya. Nah, tapi kalau untuk gambar B, walaupun pecahan, kok kenapa nggak ada asimtot tegak atau asimtot datarnya? Salah satunya nggak ada. Coba kita analisis dulu. Berarti untuk ini ya, berarti kita bilang aja untuk asimtot tegak. Berarti kan limit x menuju a daripada x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1 nih sesuatu yang infinite, alias nggak ada hasilnya lah. Berarti jadinya adalah a kuadrat kurang 1 per a kuadrat tambah 1 itu haruslah sama dengan infinite. Berarti dapat disimpulkan bahwa a kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Of course, di sini kalau a kuadrat sama dengan min 1, ini tidak ada yang memenuhi. Berarti dapat disimpulkan apa? Ya, dapat disimpulkan tidak ada asimtot tegaknya. Tapi bagaimana dengan asimtot datarnya? Asimtot datarnya berarti limit x menuju infinite daripada x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1 sama dengan b. Berarti jadinya ini sama dengan b ya. Limit x menuju infinite daripada x kuadrat per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat per x kuadrat tambah 1 per x kuadrat sama dengan b. Berarti jadinya adalah limit x menuju infinite daripada 1 kurang 1 per x kuadrat per 1 tambah 1 per x kuadrat. Nah, berarti jadinya 1 dikurangkan dengan 1 per infinite per 1 tambah 1 per infinite sama dengan b. Berarti b nya sama dengan 1 kurang 0 per 1 tambah 0. Maka jawabannya 1. Alias kita dapat simpulkan bahwa asimtot datarnya atau y nya itu sama dengan 1.
Sehingga gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misalnya mau rinci banget ya, karena kan ini disuruh ngecek nih gambarnya yang mana. Kalian bisa cek ulang gambarnya di sini nih. Kalau dimasukin 0 bagaimana? Hasilnya -1 atau bukan ya. Karena kan di sini udah jelas banget ada titik yang itu F0 sama dengan -1. Terus kemudian di sini adalah F1/3 akar 3 sama dengan -setengah. Kemudian di sini juga kita punya titik lagi adalah F kalau kita masukin -1/3 akar 3 tuh jawabannya adalah juga -setengah. Nah, jadi kalau emang mau dicek ulang lagi berdasarkan titik yang ada di sini diperbolehkan. Cuman kalau otomatis esai ya nggak gini caranya ya. Kalau esai selain dengan menggunakan asymptot tegak dan asymptot datar ini, maka mau nggak mau kita harus cari dulu nih ya kan. Pakai uji turunan pertama dan uji turunan kedua ya. Jadi misalnya uji turunan pertama nih, ternyata kita dapat dia naik sama turun misalkan. Oh, ternyata naiknya di sini, turunnya di sini. Nah, kemudian kita pakai uji turunan kedua untuk memastikan dia titiknya titik apa. Apakah titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Seperti itu ya. Cuman karena berhubung ini fungsi pecahan dan emang agak lama. Nah, terus kalau misalnya mau pakai turunan pertama gimana sih gitu ya. Nah, cuman di sini saya nggak mau rinci banget terkait dengan turunan pertama ngitungnya gimana. Yang penting saya kasih tahu kurang lebih step-stepnya kurang lebih seperti apa gitu ya. Oke, jadi kan kita udah ketemu nih bahwa tidak ada asimtot tegak dan kemudian untuk asimtot datarnya ini adalah yang garis warna merah ini ya. Yang Y sama dengan 1. Itu adalah asimtot datarnya. Nah, kalau misalnya mau tahu nih, oh ternyata di sini saya langsung kasih tahu aja ya hasil turunannya. Jadi biar nggak kelamaan, karena di sini kan cuma buat menentukan gambar grafik. Yang pasti kalian kerjainnya pakai U per V ya. Yang nanti rumusnya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Di sini untuk turunan pertamanya itu hasilnya adalah 4x per x kuadrat tambah 1 kuadrat. Dan untuk turunan keduanya F double aksen X nya itu setara dengan yang namanya min 4 kali 3x pangkat 2 kurang 1 per x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Nah, ternyata kan ingat ya, ini kan kita pakai uji turunan pertama dulu nih. Nah, uji turunan pertama. Kalau kita bilang f aksen x sama dengan 0, berarti 4x per x kuadrat tambah 1 sama dengan 0, maka dapat disimpulkan berarti 4x ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu nih. Nah, ya kan? Emang bener gitu ya. Tapi sebelum itu, sebenarnya di sini juga ada sesuatu yang menarik nih. Ini sebenarnya ada min 1,0 juga nih harusnya, ya. Ini min 1,0 dan di sini 1,0. Dapat dari mana? Ya, kalau misalnya untuk mencari yang ini, ya sebenarnya titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y ya, makanya. Nah, jadi untuk uji turunan pertama dulu deh ya, untuk kita pastikan, atau sebelum uji turunan pertama dulu deh, nanti ini belakangan. Ini saya simpan dulu. Jadi, kalau misalnya kita cari gambar kan pasti tipot sumbu Y ketika X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 1 per 0 kuadrat ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah min 1. Sehingga di sini kita punya titik adalah 0, min 1. Kemudian tipot sumbu X terjadi ketika Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kuadrat tambah 1. Karena ini di sini nggak mungkin 0, dan berarti X nya berapapun, kita tinggal mikirin ini aja atasnya. X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 1, dan X nya adalah plus minus akar 1. Berarti X nya 1, bisa juga X nya adalah min 1. Sehingga di sini kita punya titik min 1,0 sama 1,0. Dan ternyata bener kan? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini, diplot nih gambarnya. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih apakah dia turun, apakah dia naik. Nah,
Ternyata ketika kita menggunakan uji turunan pertama untuk mencari titik stasionernya terlebih dahulu, ternyata titik stasionernya tuh ada di X sama dengan 0, di bagian titik potong sumbu Y-nya nih. Ya, ketika X-nya 0 dan Y-nya jawabannya -1, maka kita cek dulu untuk yang di kanannya 0 nih bagaimana sih? Nah, gitu ya. Nah, jadi ada dua bagian. Bagaimana kalau kita masukin F aksennya -1? Nah, gitu ya. Hasilnya adalah sesuatu yang negatif pasti. Terus kalau F aksennya kita masukin 1, hasilnya adalah sesuatu yang positif. Berarti dapat disimpulkan bahwa di bagian sebelah kiri 0 itu seolah-olah turun. Nah, terus kemudian seolah-olah naik. Nah, jadi tapi kalau untuk rincinya gimana, kita juga tetap nggak tahu, ya kan? Jadi kita bisa perkiraan aja, gitu. Yang kita bisa kira-kira aja. Oke, jadi ternyata kita udah punya clue. Yang pertama adalah asimtot datar, itu adalah Y sama dengan 1. Terus titik potong sumbu X-nya ya, titik potong atau tipot sumbu X dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, -1, terus 1,0 sama -1,0. Nah, kemudian ternyata di kiri 0 dia turun dan di kanan 0 dia naik. Nah, cuman masalahnya naiknya kira-kira ada belokannya enggak sih? Nah, makanya kita lanjutkan lagi dengan uji turunan kedua. Uji turunan kedua untuk mencari titik belok. Atau mungkin bisa kita katakan kecekungan sebenarnya. Nah, F double aksen X sama dengan 0. Nah, ya udah. Makanya di sini ada min sepertiga sama sepertiga karena gini. Kan min 4 kali 3x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1 pangkat 3 sama dengan 0. Ya kan? Karena di sini kan min sepertiga sama sepertiganya tidak terdeteksi di uji turunan pertama. Ternyata di sini terdeteksinya. 3x kuadrat kurang 1 ini harus sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat sama dengan 1. X kuadratnya adalah 1/3 dan X-nya adalah plus minus akar 1/3, yang artinya berarti X-nya bisa plus 1/3 akar 3, dan yang kedua adalah X sama dengan min 1/3 akar 3. Nah, berarti bisa pas kita cek nih untuk uji turunan kedua. Nah, ya kan ada min 1/3 sama min 1/3 akar 3 sama 1/3 akar 3 aja. Karena kalau yang 0 ini kan bisa kita katakan dia stasioner dan karena berhubung gitu ya. Di sini dilanjutin aja ya. Karena F aksennya kalau kita masukin 0 ini jawabannya adalah sorry. Iya benar, F aksen X-nya kalau dimasukin 0 jawabannya adalah 0. Kemudian kalau kita masukin dia 0, maka jawabannya hasilnya adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang positif. Maka dapat disimpulkan apa? Ketika ini X sama dengan 0, atau misalnya ini dapat disimpulkan bahwa maksimum minimum ya, minimum ketika X sama dengan 0. Dan di sini juga sudah terbukti ya bahwa di sini minimum juga ketika X sama dengan 0. Berarti di sini nanti abis dia lewat, dia naik. Kalau dari kiri ke 0 dia turun. Nah, ternyata ada beloknya. Nah, kenapa kok bisa kita katakan belok? Dapat dari manakah dia? Ya, sekarang kita cek. Untuk nomor tadi kan ada 3 wilayah nih, ya kan? Ternyata untuk wilayah nomor 1, kalau saya masukin F double aksennya ini, saya masukin berarti min 2. Ini hasilnya adalah sesuatu yang gimana? Sesuatu yang negatif. Kemudian yang kedua, kalau saya masukin dia 0, ini adalah sesuatu yang positif. Dan untuk wilayah yang ketiga, F double aksen kalau saya masukin 2 ya, itu sama dengan sesuatu yang negatif. Sehingga gambarnya karena dia karena berhubung minus, dia jadinya terbuka ke bawah. Kalau plus dia terbuka ke atas, dan ini terbuka ke bawah.
Berarti abis ini dia turun apa namanya, kebuka ke bawah terus dilanjutin sama terbuka ke atas. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ini adalah titik belok. Seperti itu. Nah, tinggal cari nih titik beloknya. Ya udah. Nah, langsunglah dicari. Kalau min sepertiga nih hasilnya berapa sih? Kalau saya masukin sepertiga hasilnya berapa sih? Nah, ternyata dapat disimpulkan, kita dapat simpulan lagi bahwa ada titik belok. Ah, dan kemudian di sini juga dikasih tahu bahwa 0,-1 ini adalah titik minimum ya, titik minimum. Titik beloknya ada dua. Yang pertama adalah sepertiga, min sepertiga akar 3. Hasilnya kalau dimasukin hasilnya adalah min setengah. Dan kemudian 1/3 akar 3 kalau dimasukin hasilnya juga min setengah. Barulah digambar. Nah, gambarnya gimana nih? Ya udah, gambarnya kalau misalnya kan ini karena gambarnya udah ada aja, makanya bagus. Kalau misalnya esai digambar, ya gambarnya nggak gitu. Gambarnya melainkan seperti ini. Kita plot aja dulu apa yang ada. Nah, ingat karena berhubung di sini udah ada asimtot datar, berarti begini. Dan ingat karena ini nggak mungkin lebih ya. Nah, karena di sini udah jelas sekali bahwa di sini ada titik minimum 0,-1. Terus di sini ada titik potong, ya kan? Min 1,0 sama 1,0. Kemudian ada belok ya, ada belok di daerah sini sama di daerah sini. Ya udah. Di sini juga dikasih tahu ya bahwa cekung ke atas kalau intervalnya ada min sepertiga akar 3, lebih kecil x lebih kecil daripada sepertiga akar 3, dan cekung ke bawah ya, yang tadi ya, cekung ke bawah dari x lebih kecil daripada min sepertiga akar 3 dan x lebih besar daripada sepertiga akar 3. Nah, yang sepertiga akar 3 itu yang ini ya, yang orange yang ini nih. Ya udah, berarti dari sini kalau misalnya ini terbuka ke atas kurang lebih berarti terbuka ke bawah ya. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Set. Nah, begini ya, dia maunya begini. Terus ini juga terbuka ke bawah, berarti kurang lebih seperti ini cekungnya. Terus kemudian ini terbuka ke atas, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya udah, yang bisa kita gambar ya sketsanya aja. Kalau gambar rincinya gimana ya nggak tahu. Seperti itu. Dan ternyata bener nggak bentuknya mirip? Mirip banget. Ya udah, maka gambar B ini adalah gambar daripada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1. Jadi kalau emang misalnya kita nggak tahu gambarnya gimana, yang bisa kita gambar ya sketsanya aja gitu. Makanya biasanya ini pasti soalnya pilihan ganda untuk memastikan bahwa bentuknya itu tidak salah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi kita lanjut ke soal berikutnya di tes formatif yang kedua untuk modul yang ke-8 ya. Oke, so kita lanjut ke next tes formatif.